Ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin, Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq, Ya Bari ya Musawwir, Ya Ghaffar ya Qahhar, Ya Wahhab ya Razaq, Ya Fattah ya Alim, Ya Qabid ya Basit, Ya Khafid ya Rafi', Ya Mu'is ya Mudhil, Ya Sami' ya Basir, Ya Hakam ya Adil, Ya Latif ya Khabir, Ya Halim ya Azim, Ya Ghafur ya Syakur, Ya Ali ya Kabir, Ya Hafidhu ya Muqi, Ya Hasib ya Jalil, Ya Karim ya Raqib, Ya Mujib ya Wasi', Ya Hakim ya Wadud, Ya Majid ya Ba'ith, Ya Syahid ya Haq, Ya Wakil ya Qawi, Ya Matin ya Wali, Ya Hamid ya Muhsi, Ya Mubadi' ya Mu'id, Ya Muhyi ya Mumit, Ya Hayy ya Qayyum, Ya Wajid ya Majid, Ya Wahid ya Ahad, Ya Samad ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal ya Akhir, Ya Dhahir ya Batin, Ya Wali ya Muta'al, Ya Bar ya Tawwab, Ya Muntaqim ya Afu ya Ra'uf, Ya Malikul Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit ya Jami', Ya Ghani ya Mughni, Ya Mani' ya Dhar, Ya Nafi' ya Nur, Ya Hadi ya Badi', Ya Baqi ya Warith, Ya Rashid ya Sabur, Ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita sehingga pagi ini kita bisa bersilaturahmi untuk berhalal bihalal di pengajian kita yang pertama. Semoga Allah memberikan keimanan dan ilmu yang bisa menyerap dari ustazah kita, Ibu Dr. Ulfatmi Amirsah, adalah dosen dari UIN Imam Bonjol Padang. Salam dan salawat kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaat insya Allah di akhir zaman. Terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir walaupun belum terlalu banyak ya Ustazah Bu Nuning, karena kalau kita nggak mulai nanti kita bisa malas terus ya. Di sini temanya adalah karena masih peranan tobat dan maaf terhadap kesehatan mental. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ketua Umum Majelis Talim Indojel itu Akila, Ibu Nuning Krisna. Silakan Ibu Nuning.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati Ibu Ustazah Ulfatmi, yang sangat kami rindukan sebenarnya nih Bu Ulfatmi. Ibu pengurus dari MT Akilah dan ibu-ibu lainnya yang mungkin saat ini ada yang masih di kampung Ibu, ada yang ngejapri saya, beberapa ada yang masih di kampung, ada yang masih menjaga keluarganya yang sakit, dan ada juga yang masih ketitipan cucu, ya dengan segala macam kesibukan, tapi kita betul kata Yanti tadi, kita harus memulai, mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang lain menyusul di acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nuning. Tadi kami lupa menyapa penasehat Ibu Etinwai ya, sama Ibu Nel, Ibu yang lain-lain juga, Mary sebagai tim Tadabur, IT-nya dari Givari. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustazah Dr. Ulfatmi Amirsah. Silakan Ibu Ustazah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nuni yang sama kita hormati dan muliakan, Ibu Eti, Bu Yanti, sebutkan satu persatu yang kita cintai. Alhamdulillah, masyukurillah, kita bersyukur pada Allah atas izin Allah kita hari ini bisa bertemu dalam acara pengajian Majelis Taklim Akilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Salat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana harusnya kita menjalani kehidupan. Walaupun sampai akhir hayat belum tentu kita bisa melaksanakan sesuai apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena masih dalam suasana halal bihalal, maka topik kita adalah peranan taubat dan maaf terhadap kesehatan mental. Saya akan share poin-poin ya supaya bisa kita cermati dengan baik. Saya sudah dijadikan co-host? Sudah. Givari. Oke. Oh, udah. Sudah. Sudah ya. Sepertinya belum ini ya. Bentar. Udah, Udah ya. Udah dijadiin co-host. Ya, udah. Oke, Ibu-ibu, kita hari ini bicara tentang peranan taubat dan maaf terhadap kesehatan mental dalam suasana halal bihalal. Ya, jadi kita bicara ini karena memang hari ini di mana-mana sedang marak dilaksanakannya halal bihalal. Nah, halal bihalal itu sebenarnya kalau kita lihat dari tinjauan linguistik ya, itu terambil dari kata halla, halala. Jadi artinya melepaskan, mencairkan, menguraikan benang yang kusut. Nah, sebagai solusi juga dari masalah. Kalau dari tinjauan hukum fikih, halal itu dalam konteks halal bihalal, nah itu menurut ulama dalam memberikan pesan bahwa siapa yang ikut melaksanakan halal bihalal itu ketika dia sudah saling bermaafan, maka akan terbebas dari dosa. Kalau sikap yang tadinya dia masih dalam berdosa, tapi ketika dia ikut halal bihalal, dia akan terbebas dari dosa lagi. Nah, dari segi tinjauan Qur'ani, halal yang dituntut itu adalah halal yang thayyib gitu ya. Jadi halal yang baik itu. Halal yang baik itu yang menyenangkan.
Jadi Allah itu menginginkan dalam Al-Quran itu setiap aktivitas yang dilakukan setiap muslim-muslimah itu sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati semua pihak. Nah, jadi tujuan halal bihalal kalau kita boleh simpulkan, satu, menghapuskan dosa yang berhubungan dengan rusaknya hablum minan nas. Kita saling bermaafan. Tapi kita jangan lupa bahwa dosa karena rusaknya hablum minan nas tadi memberi dampak rusaknya pula hablum minallah kita. Nah, karena apa? Ketika kita berdosa, kita pada awalnya lahir dalam keadaan fitrah dalam satu makna dimaknai dengan suci. Ketika kita berdosa, kita telah menodai fitrah kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap manusia yang melanggar larangan Allah dan meninggalkan perintah pasti akan menimbulkan dosa. Dosa itu perbuatan jahat dan maksiat, lawan dari perbuatan baik dan ketaatan. Kita bisa lihat pandangan Abdul Qadir Al-Baghdadi. Istilah dosa dalam Al-Quran ada beberapa. Ada dzambun, khati'ah, ithmun, jun'ah, jurmun. Mungkin yang banyak kita mendengarnya adalah ithmun. Ya. Nah, itu yang paling banyak. Semuanya itu diterjemahkan dengan dosa. Bagaimana perintah Allah terhadap kita yang sudah berdosa? Nah, tadi saya membaca surat Ali Imran ayat 133 tadi. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Nah, kita diminta oleh Allah itu untuk apa? Untuk segera bertaubat. Kalau kita berdosa, maka kita harus segera bertaubat. Ini perintah ayat ini. Nah, itu yang dirahmati Allah. Mungkin ini yang perlu kita pahami bersama ini. Sering kadang-kadang kita nggak tahu ya. Saya melaksanakan sholat 5 waktu kok Bu Ustazah gitu, buat apa bertaubat? Kan nggak ada salah yang kita lakukan. Nah, ada beberapa sebab manusia itu harus bertaubat. Satu, telah melakukan dosa-dosa besar. Kalau ketika kita misalnya meninggalkan, kita berbuat syirik ya, kita durhaka pada orang tua, jelas itu akan membuat kita harus betul bertaubat. Kemudian kita melakukan dosa-dosa kecil ya, kita melakukan kelalaian di hati dalam mengingat Allah gitu. Banyak hal-hal yang kita ini 24 jam kita gunakan waktu, tapi banyak kita lupa introspeksi diri. Dari 24 jam itu mana kita gunakan berzikir gitu kepada Allah, berapa jam kita gunakan. Kemudian mana kita gunakan tadi untuk baca Quran ya. Mana kita gunakan untuk sholat. Kalau sholat 5 waktu itu kita lakukan, seperti apa sholat kita itu? Apakah sholat sekedar sebuah kewajiban, cuk selesai gitu? Atau kita betul-betul menggunakan sholat itu sebagai wadah untuk bermunajat kepada Allah. Nah, apalagi yang menyebabkan kita harus bertaubat? Nah, ibu-ibu mungkin ini juga perlu ini penataan kembali muhasabah diri kita ini. Kita telah membiarkan hati kita berpenyakit. Ada sifat tercela di dalam hati kita. Kita punya sifat sombong, kita punya sifat iri, dendam, ya, dia suuzon pada orang lain. Kemudian ada rasa benci kepada orang lain. Saya sering dalam beberapa pertemuan itu ada ibu-ibu bertanya, kenapa ya Bu? Saya itu ada seseorang yang itu kelakuannya suka fitnah, suka gunjing, tapi saya benci saja melihat dia itu. Nah, ini gimana caranya menghilangkannya? Nah, ini salah satunya ini. Ya, itu harus kita lakukan taubat. Begitulah sombong. Sombong itu tidak saja membangga-banggakan diri kita. Kita nggak mau menerima kebenaran. Sombong itu hakikatnya adalah nggak mau terima kebenaran gitu. Kita saja merasa paling benar. Kita nggak mau terima apa saran orang. Kita nggak mau terima itu sebuah kebenaran gitu. Nah, kemudian membiarkan diri pada makam yang rendah. Nggak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi hari ini kalau kita ibu-ibu sholat 5 waktu sehari semalam, udah kita laksanakan. Habis Ramadan nanti itu juga kita laksanakan. Nggak ada peningkatannya gitu ya. Nah, nggak ada peningkatannya dengan sholat tahajud, dengan sholat duha, nggak ada peningkatan apa-apa. Nah, berarti kita biarkan stuck sampai di situ ini kualitas diri kita. Nah, begitu pula misalnya bacaan sholat kita sudah umur 50 tahun masih banyak salahnya. Kita biarkan saja, kita nggak mau belajar gimana tajwid yang benar dalam membaca ayat-ayat dalam sholat itu. Karena satu saja salah kita membaca akan berdampak kepada arti yang kita baca itu juga nggak benar. Ya, contoh misalnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. H kecil ya. H kecil itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita ganti H kecil itu dengan H besar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Bengis lagi Maha Kejam siksaannya. Nah, jadi drastis sekali gitu arti dari yang kita baca. Nah, kita biarkan Al-Fatihah kita nggak benar, kita biarkan terus-menerus. Nggak ada perbaikan ke arah yang lebih baik. Ini membuat kita juga harus bertaubat. Nah, apalagi yang harus membuat kita bertaubat? Ketika kita telah memakan makanan yang haram dan merusak fisik kita. Nah, ini juga membuat kita harus bertaubat. Ada perintah dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 172, bahwa kita disuruh oleh Allah untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Ya, kita disuruh memakan makanan yang halal lagi baik. Ya, ketika kata Allah kita memakan makanan yang haram, berarti kita mengikuti kemauan syaitan, langkah syaitan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat, halal itu secara bahasa adalah sesuatu yang dibolehkan kita makan dan tidak dikenakan sanksi penggunaannya secara hukum fikih. Nah, kemudian thayyib itu sesuatu yang suci, tidak mengandung najis dan tidak juga haram. Nah, itu makanan yang thayyib itu. Apa akibat kita memakan makanan yang haram ini, ibu-ibu? Nah, ini juga belum semua kita menyadari. Pertama, ketika kita memakan makanan yang haram, doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, Rasulullah bersabda dalam satu hadis, seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit, dan mengatakan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Nah, padahal kata Rasulullah, makanannya haram, mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin akan diterima doanya itu? Nah, jadi memang makanan yang haram itu akan membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, dampaknya merusak hati dan akal kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, makanan kita makan itu akan melahirkan energi dalam tubuh kita. Kalau yang kita makan itu makanan yang halal, maka dia akan melahirkan energi positif. Tapi kalau yang kita makan itu makanan yang haram, dia akan melahirkan energi negatif di dalam tubuh kita. Nah, dalam satu hadis juga dikatakan dampak dari makanan yang haram itu adalah amalan kita tidak diterima. Nah, ini satu contoh ya. Ketika satu kali Sa'ad bin Abi Waqqas, dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Jawaban Rasul apa? Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka adalah hal yang layak untuknya, tempat yang layak untuknya. Nah, yang ketiga, makanan yang haram itu akan mengantarkan kita ke neraka. Ya. Makanan yang haram juga akan mengurangi iman dalam hati kita. Karena tadi ketika kita makan makanan yang haram, nah jelas itu akan memenuhi kalbu kita dengan bintik-bintik hitam seperti kata Rasulullah. Setiap manusia berdosa itu, bintik kita menutupi kalbunya. Maka ketika bintik kita menutupi kalbunya itu, hidayah Allah itu nggak tembus lagi ke dalam kalbunya tersebut. Nah, kemudian makanan yang haram itu juga dapat merusak keturunan kita. Jadi ketika kita hari ini memiliki anak, lalu ada anak yang perilakunya sangat membuat kita kecewa, betul-betul menjadi ujian bagi kita sehari-hari. Perilakunya, kata-katanya, keinginannya, waduh, bikin pusing orang tua. Nah, kita lupa introspeksi. Apa yang kita berikan kepada anak kita ini sudah makanan yang halal? Atau sebenarnya kita berikan kepada anak kita ini banyak sekali makanan yang sumber dari sumber yang tidak halal. Nah, kemudian ternyata makanan yang haram itu juga menzalimi diri sendiri.
Nah, rupanya ibu-ibu itu banyak sekali penelitian-penelitian para ahli, saya tidak ungkapkan simpan penelitian bidang kesehatan, apa dampak dari makanan-makanan yang haram itu terhadap tubuh. Diharamkan makan darah, ya, kemudian daging babi, ya. Nah, itu ternyata setelah diteliti, ya, bangkai juga setelah diteliti oleh dunia kesehatan, jenis-jenis makan yang diharamkan itu ternyata memang tidak baik untuk tubuh manusia. Ini satu bukti bahwa apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu sesuatu yang nggak bisa kita bantah, ya. Nah, sabda Rasul, apabila sesuap makanan haram masuk perut anak Adam, ia pun akan dilaknat oleh malaikat di bumi dan di langit selama makanan itu ada dalam perutnya. Jika ia mati dalam keadaan itu, maka tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Nah, jadi ibu-ibu, ini sesuatu yang memang patut kita muhasabah, ya. Lalu pengertian kalau tadi ketika kita sudah menyentuh makanan haram atau selama ini ada zat-zat haram yang masuk ke dalam tubuh kita, maka kita diminta oleh Allah untuk bertaubat. Taubat itu adalah kembali dari berbuat dosa dan maksiat. Kemudian kita menuju kepada ketaatan kepada Allah. Nah, taubat secara etimologi meninggalkan perbuatan dosa tersebut, kita menyesal, ada niat untuk tidak mengulanginya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat beberapa catatan di dalam Al-Quran. Bukan kita saja yang harus bertaubat. Rasul saja, para nabi saja yang mulia di sisi Allah, ternyata juga bertaubat kepada Allah dan pernah melakukan kesalahan. Contoh Nabi Adam. Pada saat Nabi Adam di dalam surga dilarang oleh Allah menyentuh buah khuldi. Tapi kemudian Adam menyentuhnya juga kena bisikan iblis. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Adam dihukum berdosa. Pada saat itu Adam betul-betul gelisah. Adam tidak tenang jiwanya. Lalu dia bertaubat kepada Allah. Allah terima taubat Nabi Adam. Kita lihat pula misalnya kisah Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah melakukan kesalahan. Ketika pada saat itu ada salah seorang dari kaum yang bertengkar dengan kaum Fir'aun. Lalu kaumnya itu meminta Musa, pukul dia ya Musa. Nah, Musa tanpa melakukan klarifikasi dan lain sebagainya dipukul orang tersebut, atas izin Allah orang tersebut tewas. Ya, lalu pada saat itu Musa bertaubat kepada Allah, ya, karena dia sudah merasa tidak tenang, dia merasa gelisah dengan apa yang dilakukan, dan Allah menerima taubat Musa. Setelah itu jiwa Musa menjadi tenang. Mari kita lihat pula kisah Nabi Yunus, gimana Yunus itu bertaubat. Saat Yunus berdakwah ternyata nggak diacukan lagi oleh pengikutnya, apa yang dilakukan Yunus? Nabi Yunus lari dia, ya, lari ke arah laut, dia meninggalkan pengikutnya. Lalu sampai di laut dia naik ke atas kapal. Rupanya di tengah lautan terjadi ombak badai yang besar. Si Nakhoda bilang, ini penumpang harus diturunkan sebagian, harus dilempar ke laut. Kalau enggak, perahu ini akan tenggelam, kapalnya tenggelam. Nah, lalu dicabut Lot, ternyata terpilih Lot itu Nabi Yunus di sana. Akhirnya dilempar ke laut, disambut oleh ikan paus. Nah, apa yang terjadi di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus merasakan begitu gelapnya, ya, begitu hancurnya perasaan Nabi Yunus. Dia merasa sangat bersalah karena dia sudah meninggalkan dakwah yang diperintahkan kepadanya terhadap umatnya. Lalu Nabi Yunus bertaubat kepada Allah. Setelah taubat diterima, kemudian Nabi Yunus menjadi tenang. Allah lemparkan kembali Nabi Yunus ke daratan. Dia kembali berdakwah kepada pengikutnya. Nah, apa yang menyebabkan kita ibu-ibu harus bertaubat? Satu memang, ya, apa unsur-unsur taubat, ya, unsur-unsur taubat yang harus kita penuhi ini. Satu, adanya rasa penyesalan yang dalam, ya, ketika kita melakukan dosa. Jadi kalau kita bertaubat itu diperintah orang lain, nggak ada rasa menyesal, itu namanya belum bertaubat. Kedua, ada niat yang ikhlas, bahwa kita bertaubat semata-mata karena Allah. Ya, karena niat ini penting. Kalau kita tidak niatkan taubat kita semata-mata karena Allah, maka taubat kita jelas tidak akan diterima oleh Allah. Yang ketiga, lidah dan hati kita serempak beristighfar. Jadi kalau lidah sudah astagfirullahaladzim, diikuti hati yang juga di situ ada rasa penyesalan dan mohon ampun kepada Allah. 4, seseorang beristighfar itu dalam keadaan suci. Jadi ibu-ibu sering kadang-kadang kita ini istighfar setiap saat, ya. Nah, itulah gunanya kita terus menjaga wudhu kita. Jangan sampai wudhu kita itu lepas, ya. Kalau bisa setiap saat kita dalam keadaan berwudhu.
Jadi kita berdoa terus, kita beristighfar terus ya dalam keadaan suci tersebut. Yang kelima, melakukan perubahan dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah dan amal saleh. Ada perubahan. Ya, jadi kita tidak membiarkan stuck sebelum taubat begini, setelah taubat ada konsekuensinya gitu yang kita perlihatkan. Ini ada perubahan dari tandanya saya bertaubat tersebut. Nah, kemudian lakukan lagi sholat sunat taubat 2 rakaat. Memang ada dalil, nanti Ibu lihat hadisnya ini akan silakan lihat dalilnya nanti. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebuah catatan penting bagi kita, jangan kita tunda-tunda taubat kita. Karena ajal itu nggak bisa ditebak. Bisa saja 1 jam lagi kita dipanggil oleh Allah. Setengah jam lagi kita dipanggil oleh Allah. Seperti apa yang terjadi pada anaknya Pak Ridwan Kamil, ya. Coba bayangkan masih bersama-sama dengan mama dan papanya, tiba-tiba dalam sekejap ya Allah mengambil Eril ya, anaknya Pak Ridwan Kamil. Nah, jadi kita sudah diingatkan oleh Allah ketika ajal sudah datang, kata Allah, itu taubat gak lagi diterima. Dicontohkan kepada Fir'aun oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 17-18 itu. Ketika Fir'aun udah berada di tengah lautan, dia hampir tenggelam, dia teriak-teriak, "Hei Musa, aku ikut agama kamu, aku ikut Tuhan kamu." Tapi dalam ayat dikatakan, nggak ada gunanya lagi itu pengakuan Fir'aun tadi. Nggak ada gunanya lagi. Nah, jadi jelas dari pemaparan tadi ada unsur-unsur taubat yang kita harus lakukan. Ada rasa penyesalan, niat yang sungguh-sungguh, kemudian tidak mengulangi perbuatan. Kita meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah, semakin terlihat kesalahan sosial yang kita lakukan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa peringatan Allah bagi kita yang tidak bertaubat ini. Nah, dalam beberapa ayat Al-Quran, nanti bisa kita lihat ya dalam PowerPoint saya ini. Pertanyaan berikut, mengapa manusia itu betul-betul diperintahkan untuk segera bertaubat? 1, agar Allah menghapuskan dosa yang dilakukan manusia. Hanya taubat yang bisa menghapuskan dosa, nggak ada yang lain. Sesuai dengan hadis Rasulullah ini. Yang kedua, agar jiwa manusia bisa tentram. Kalau tentram jiwa manusia, maka fisik pun akan menjadi sehat. Allah itu sayang kepada manusia. Jika manusia nggak bertaubat, nah itu akan merusak jiwanya, gitu. Akan merusak jiwanya. Contoh, ketika kita mendendam, ya. Ketika kita mendendam, kita nggak bisa memaafkan orang lain. Itu jelas saat kita nggak bisa memaafkan orang lain, itu perasaan kita benar-benar hancur. Ya, jiwa kita gelisah, pikiran kita tidak tenang, bahkan tidur pun tidak nyenyak. Nah, di dalam satu ayat dikatakan oleh Rasulullah, betapa taubat itu sangat menenteramkan jiwa. Surat Al-Baqarah ayat 37. Nah, ibu-ibu boleh coba nanti, apakah betul setelah kita bertaubat dari dosa yang kita lakukan itu, ketika banyak hari-hari yang kita lalui itu dengan istighfar, ya. Nah, ternyata jiwa kita menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Nah, begitu pula hadis mengingatkan betapa dosa itu akan membuat jiwa gelisah. Nah, kemudian mari kita muhasabah ibu-ibu. Kalau memang pasca Ramadan tadi, kita hari ini halal bihalal, kita merasa sudah melakukan puasa 1 bulan dengan taubat, kemudian kita halal bihalal, betulkah itu unsur-unsur taubat tadi sudah kita penuhi? Nah, kalau nggak ada perubahan berarti puasa kita sama dengan puasa orang awam. Atau puasa seperti yang disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya, banyak hambaku yang berpuasa hanya susah-susah menahan lapar dan haus, nggak dapat apa-apa kata Rasulullah selama 1 bulan itu. Nah, ada indikator bahwa kita berpuasa, kita sudah bertaubat. 1, kita betul-betul takut meninggalkan perintah Allah. Kita takut mengerjakan larangan Allah. Sudahkah kita demikian? Yang kedua, kita meningkat pemahaman dan penghayatan kita terhadap ajaran agama tadi. Ya, terhadap iman tadi meningkat penghayatan kita. Kita takut kepada Allah, lalu kita merasa selalu berada dalam pengawasan Allah. Kita mencintai sesuatu, ya, benda, materi, ya keluarga, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Ini sekarang Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia, Ibu Cinta sedang diuji ini ya. Apakah cinta kita terhadap anak itu melebihi cinta kita kepada Allah sehingga kita mengingkari takdir gitu. Bahwa ketika Allah menitipkan anak kepada kita, lalu Allah ambil, ya tidak ada alasan kita untuk marah, tidak ada alasan kita untuk menolak, tidak ada alasan kita untuk kecewa.
karena dia mengambil miliknya. Anak bukan milik kita. Anak hanyalah milik Allah. Nah, ini yang perlu dibangun dari awal ini ibu-ibu. Karena kalau tidak, ya, ketika kita kehilangan seseorang, anggota keluarga kita terdekat, itu kita akan bisa menjadi gila, kita akan bisa menjadi stres, kita akan bisa menjadi depresi yang berat. Karena tadi ini, kita menempatkan cinta kita kepada materi, kepada manusia, melebihi cinta kita kepada Allah. Kalau memang cinta kita kepada Allah, berarti kita rela akan takdir Allah. Memang ini berat, tapi jika disikapi dengan iman, dia akan membuat hati kita menjadi tenang. Begitu pula bagaimana penghayatan terhadap iman, bahwa tadi tidak ada yang hak milik, cuman pinjaman. Ya, jadi kalau kita sekarang punya harta, punya apapun yang dititipkan Allah, enggak ada, itu cuma titipan Allah semua. Nah, menyadari bahwa kita banyak berbuat dosa. Nah, karena itu kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Nah, yang ketiga, indikator bahwa kita berpuasa, kita sudah bertaubat. Nah, ini dia, meningkat kesalehan sosial yang kita miliki. Puasa itu membentuk jiwa yang memiliki kesalehan sosial, ibu-ibu. Kita disuruh menahan lapar dari pagi sampai pada saat berbuka selama sebulan. Allah ingin kita merasakan penderitaan orang-orang tidak berpunya. Mereka bukan sebulan malah menahan lapar. Bahkan ada yang bertahun, hari ini nggak makan, besok mungkin dapat makan 1 kali, alhamdulillah. Tapi besoknya lagi mereka mungkin 2 kali nggak makan, 1 kali makan, atau nggak makan sama sekali, cuma minum air putih, ya. Nah, Allah ingin rasakan di penderitaan orang nggak berpunya, sehingga pasca Ramadan setelah kita bertaubat ada dampak kepada kesalehan sosial kita. Kita lebih punya empati terhadap orang lain. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selain dari tadi dosa yang berhubungan dengan hablum minallah, ada dosa yang berhubungan dengan hablum minannas. Ya, lah itulah dia yang terkait dengan rusaknya hubungan kita dengan sama manusia. Penyelesaiannya hanya 2. Kita beri maaf ya terhadap orang yang menyakiti kita, dan kita memohon maaf kepada orang yang kita sakiti. Lalu kita mohon ampun kepada Allah atas apa yang kita lakukan. Nah, orang-orang yang tadi punya rasa bersalah kepada orang lain, ya, punya kesalahan kepada orang lain, memang Allah suruh perintah memohon maaf kepada bersangkutan. Bagi orang-orang yang tersakiti perasaannya oleh orang lain, Allah perintahkan beri maaflah, beri maaflah. Dalam beberapa ayat dikatakan beri maaflah. Nah, apa urgensinya kita memberi maaf itu? Ya, pemberian maaf itu sebagai salah satu hal penting untuk menjaga hablum minannas kita. Ya, perintah dalam menjaga pergaulan yang harmonis juga terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 199. Nah, karena itu pemberian maaf itu harus dengan cara yang baik. Nah, mudah memaafkan adalah indikator dari orang-orang yang bertakwa. Nah, kita sudah diingatkan ibu-ibu ya bahwa kaum muslimin itu bersaudara. Perbaikilah hubungan antara kedua saudara kalian. Mari kita lihat. Allah memerintahkan agar kita mau memberi maaf. Kenapa Allah perintahkan kita segera beri maaf? Karena Allah sayang kepada kita manusia. Allah tahu ketika kita nggak bisa memberi maaf, itu akan sangat menyakitkan. Nah, mari kita lihat ya hasil penelitian seorang profesor dari Jepang. Bahwa ketika kita dendam kepada orang, kita marah kepada orang, ya kita nggak bisa melupakan sikapnya. Ini berdampak kepada fisik kita. Nah, orang yang sakit itu hari ini nggak semata-mata disebabkan oleh pola makan yang tidak benar, tapi juga disebabkan oleh faktor spiritual, faktor psikis, dan faktor sosial. 50% faktor spiritual. Mereka tidak bisa menghayati iman dengan benar. 25% karena psikis. 15% faktor sosial. Hanya 10% pola makan. Nah, sering kadang-kadang kita sibuk sekali. Kenapa kok sakit, kok muncul perasaan ini, kok rasa ini, kok ada nggak enak di badan, bla bla bla. Kita fokus pada penelitian terhadap apa fisik saya yang salah ini. Rupa kita mengontrol diri, rupa kita muhasabah. Apa yang salah di rohani saya ini. Padahal sebenarnya dari beberapa penelitian ternyata nomor 1 itu spiritual kita yang perlu kita benahi. Ya, kemudian psikis kita. Nah, baru sosial kita, dan terakhir baru pola makan. Nah, ternyata penyakit-penyakit hari ini, kolesterol, hipertensi, ya, diabetes, ya, penyakit liver, MAH,
Itu semua ada kaitannya dengan kondisi psikis manusia. Nah, bagi orang yang tidak bisa memberi maaf, nah itu kan ada rasa marah tadi, rasa dendam, ya, emosi yang tidak terkendali. Nah, ini marah, dendam, dan juga ada sifat sombong di situ. Dia merasa orang lain saja yang pernah salah, aku nggak pernah salah kok, aku perfect kok, aku sempurna gitu. Sehingga dia tidak bisa memberi maaf kepada bersangkutan. Nah, dialah 3 penyakit hati yang membuat manusia tidak sehat dan berdampak kepada fisik manusia. Nah, mari ibu-ibu saya contohkan satu kasus permusuhan seorang ibu dengan anaknya. 10 tahun ibu ini tidak berteguran dengan anak, bermusuhan dengan anaknya. Astagfirullahaladzim. Anak tidak bisa datang ke rumah si ibu. Kalau datang ke rumah diusir, kalau ada makanan dikirim oleh anak, dibuang oleh si ibu. Nah, kemudian pada saat anaknya ini mau berangkat haji, si anak minta bantuan saya. Bu Ulfa, tolong bantu saya mau berangkat haji, saya ingin kemaafan ibu saya. Tapi nggak bisa, siapapun menjembatani, tetap ditolak oleh ibu saya. Nah, akhirnya saya coba datang kepada si ibu. Pertama saya datang itu, si ibu itu kepalanya diikat, wah, nggak keruan itu wajahnya ya, kusut sekali. Lalu dia cerita sama saya, gimana ibu, apa kabar ibu? Ibu sehat-sehat saja. Lalu dia cerita, entahlah gimana nih Bu Ulfa, saya itu banyak sekali ini keluhan saya, susah makan, tidur pun susah, terus kolesterol saya juga tinggi, tensi saya juga kadang turun naik gitu. Entah apalah, tapi dokter enggak juga bisa menemukan penyakit saya katanya. Oh iya ibu. Lalu saya cerita anaknya berapa orang, ya ceritain anaknya, disebut satu persatu. Enggak disebutkan anak yang tadi dimusuhinya. Lalu saya bilang, kalau saya nggak salah itu anak itu juga anak ibu ya. Oh, marah sekali dia. Tolong jangan lagi sebut-sebut namanya. Saya benam tuh namanya ke dalam tanah. Saya nggak mau lagi itu ingat anak saya itu. Nah, pokoknya saya sudah betul-betul tidak mau lagi mengingat dia. Nah, apa yang terjadi pada si ibu benar-benar berat sekali. Nah, akhirnya berulang kali saya datang ke rumah tersebut selama 3 bulan. Ya, saya bujuk terus ibu, saya masukkan nilai-nilai spiritual kepada si ibu ya. Kemudian sampai pada bulan ketiga itu minggu terakhir, nah saya katakan kepada si ibu-ibu, saya sudah berdoa setiap habis sholat supaya diketuk hati ibu oleh Allah dengan hidayah Allah. Nah, sekarang ini saya menyerahkan lagi kepada Allah semuanya. Allah yang mempunyai hati ibu, Allah yang menggenggam hati ibu. Dan saya serahkan kepada ibu. Saya diktekan anak beliau tadi membuat surat, bagaimana surat yang menyentuh kepada seorang ibu. Lalu saya bawa surat tadi, saya sampaikan kepada si ibu. Ibu, saya bawa surat anak ibu. Sekarang ibu tolong tahajud setiap malam. Ibu minta kepada Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Tolong ya Allah, ampuni dosa hamba. Kemudian ibu pada hari terakhir ibu sholat duha dulu. Setelah sholat duha ibu baca surat. Setelah ibu baca surat itu, kalau ibu udah siap dari mana ibu telepon saya. Nah, ternyata diikuti oleh si ibu saran-saran saya. Memang hari pagi itu dia telepon saya kalau dia udah siap terima anaknya. Saya bawa anaknya, saya jemput, kemudian saya bawa ke tempat si ibu. Sampai di rumah itu, Masya Allah, ibu-ibu luar biasa. Mereka berangkulan, bertangis-tangisan, meraung-raung. Seperti melepaskan beban di dada masing-masing gitu ya. Si ibu melepaskan beban di dada, bahwa di dalam dada yang paling dalam itu ada hati di situ yang sangat mencintai anak. Tapi dia dustai itu. Dia bohongi karena kemarahannya, tertutup karena kemarahannya tadi, karena emosinya. Si anak luar biasa kerinduannya pada ibu, pada pelukan ibunya, ibu yang telah membesarkannya. Tapi itu enggak dia dapatkan. Menangis jadi-jadinya kedua-duanya. Saya pun juga ikut menangis sebagai orang yang menyaksikan. Nah, ini satu bukti bahwa sebenarnya dendam itu tidak baik untuk tubuh manusia. Sangat tidak baik. Karena itu Allah beri maaflah, fa'fu anhu, beri maaflah. Itu perintah ayat. Karena itu buat manusia sakit ketika kita tidak bisa memberi maaf. Nah, hasil penelitian itu memang membuktikan bahwa dendam, ketakutan, gundah, mudah berpikir negatif, mudah emosi, mudah tersinggung, ada dampaknya terhadap kesehatan tubuh kita. Marah selama 5 menit saja ternyata akan menyebabkan sistem tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam, Ibu. Nah, ini hasil penelitian ini. Nah, kalau kita kecewa, kita sedih, cuma 5 menit tapi 6 jam depresi dalam tubuh kita terjadi. Dendam dan menyimpan kepahitan itu membuat imun tubuh kita menjadi mati. Nah, sementara COVID itu yang dicarinya adalah orang-orang yang imun tubuhnya mati, Bu. Ya, imun tubuhnya mati. Nah, ini yang terjadi pada kita. Ya, kita sedih, kita kecewa, kita menyimpan kepahitan. Imun tubuh kita menjadi mati.
Nah, inilah akhirnya ketika imun tubuh kita menjadi mati, mudah sekali kita stres, hipertensi, kolesterol, serangan jantung, mah, rematik, ya stroke, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam Al-Quran itu dikatakan betul ya bahwa kita itu tidak bisa mengabaikan ajaran Allah. Kalau kita tersakiti, beri maaflah. Nah, bagaimana kalau kita yang menyakiti? Nah, ajaran Islam itu sangat seimbang. Bagi kita yang menyakiti diperintahkan untuk segera meminta maaf. Jangan menunda-nunda. Karena meminta maaf itu sebagai wujud cinta kita terhadap sesama. Kita disakiti orang sangat merasakan sakit. Gimana kalau orang lain ya yang tidak kita beri maaf, dia sudah payah meminta maaf, tapi kita tidak beri maaf. Itu juga sangat menyakitkan bagi hatinya. Akan membuat dia sedih. Karena itu kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Gitu. Kita meminta maaf kepada bersangkutan sebagai wujud cinta kita terhadap sesama. Nah, ibu-ibu, apa dampaknya kalau kita membiarkan ada si A yang tersinggung oleh kita, ada si B yang tersinggung oleh kita biarkan saja, ya. Kita tidak pernah minta maaf. Nah, itu berarti ada dosa dalam diri kita. Bahkan ketika ada si A yang kita fitnah, itu di dalam ajaran agama, tugas kita nggak hanya kita minta maaf kepada si A, tapi kepada siapa fitnah tadi kita sampaikan. Oh, kita sudah sampaikan ke si C, si D, si E, si G, si K, dan lain sebagainya. Maka kita harus memulihkan nama baik yang bersangkutan. Kita turut satu persatu kepada orang-orang tadi kita sampaikan fitnah tentang dia tadi, kita sampaikan kembali kepada yang bersangkutan bahwa itu tidak benar. Sampai seperti itu Islam. Jadi harus kita pulihkan nama baiknya, carilah berapa banyak kita bicara kepada orang-orang tadi. Nah, jadi berat sekali kalau memfitnah orang lain ini. Nah, ini kalau kita biarkan, kita zalimi orang lain dengan kata-kata, tadi kita bohongi dia, ya, kita dustai dia, kita memakan haknya, ya, apalagi kita lukai perasaannya dengan kata-kata dan lain sebagainya yang menyayat, gitu. Nah, ini akibatnya di akhirat kita akan menjadi orang yang bangkrut. Itu kata Rasulullah. Nah, orang di akhirat, orang yang bangkrut itu seperti apa? Nah, ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari itu. Ketika dia membawa amal, pahala amalnya, sholatnya, puasanya, baca Quran, bersedekah, berinfak, dan sebagainya kepada Allah, sampai di hadapan Allah, apa yang terjadi? Ternyata diadili oleh Allah. Dia telah melukai perasaan si A, dia telah memfitnah si B, dia telah menggunjing si C, dia telah bla 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 bla. Oleh Allah dipindahkan pahalanya tadi kepada orang yang dizaliminya. Dipindahkan ke si A, dipindahkan ke si B, si C, si D, dan seterusnya. Akhirnya tidak ada lagi pahala amalannya. Nah, pada saat itulah dia menjadi orang yang bangkrut. Nah, jadi kalau kita tersakiti, kita digunjingkan orang, harusnya kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kita baca Alhamdulillah? Karena transfer pahalanya nanti akan langsung ke kita. Gitu. Dia punya amal soleh, dia sholat. Kita bukan kita melakukan kebaikan ke dia, tapi pahalanya ke kita. Ditransfer oleh Allah. Nah, makanya kita baca Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu, bagaimana ketika permintaan maaf tidak diterima? Nah, ini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan doa. Ya Allah, nah kita udah minta maaf tapi dia tidak terima. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki dosa kepadamu dan dosa yang kulakukan kepada makhlukmu. Aku bermohon ya Allah, agar engkau mengampuni dosa yang kulakukan kepadamu serta mengambil alih dan menanggung dosa yang kulakukan kepada makhlukmu. Dalam doa Nabi tersebut tersirat bahwa diharapkan dosa-dosa yang dilakukan terhadap orang lain yang telah dimohonkan maaf kepada bersangkutan diambil alih oleh Allah, walaupun yang bersangkutan tidak memaafkannya. Nah, pengambil alihan tersebut antara lain dengan jalan Allah. Nah, jadi ibu tugas kita adalah hanya meminta maaf. Nah, memang kita di dalam beberapa hadis, ayat juga disampaikan oleh Allah dan Rasul. Kita tidak boleh menghina seorang muslim, ya. Ya, kita tidak boleh menghina kehormatannya, ya. Kita tidak boleh juga mengambil hartanya, kita tidak boleh juga menyakitinya, memukulnya, ya. Kemudian kehormatannya dalam soal tadi mencaci, menggunjing dan lain sebagainya. Petunjuk Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya di setiap jasad itu ada segumpal daging. Manakala segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh jasad. Nah, itulah yang disebut dengan inner beauty, ibu-ibu. Kalau dalam Al-Quran disebut qad aflaha man zakkaha
Beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwanya. Waqad khaba man dassaha. Merugilah orang-orang yang selalu mengotori jiwanya. Nah, ini dia sangat-sangat menentukan ini. Namun manakala segumpal daging itu rusak, berakibat rusak pula seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, beberapa poin-poin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanti, itunya di mic-nya dihidupkan dulu, Yanti. Oh iya ya, Ning silakan Ning. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulfati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sound yang di Silakan Ibu, nanti. ya, yang sound yang di Bu Ini. Ulfati kayaknya juga lagi dimatikan itu kayaknya. Oh ya, ibu-ibu, saya tadi lupa di awal sekali menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Saudara Sama. Sama. Iya, maaf lahir batin juga dari kami, Bu. silakan Bu Nuni. Ya, saya ada 2 pertanyaan, Bu Ulfati. Ya. Jadi gini, akhir-akhir ini kita kan sering HBH ya, Bu, halal bihalal. Terus tiba-tiba kemarin saya mendapatkan telepon dari teman. Padahal saya melihat sendiri teman saya itu sudah bersalam-salaman, sudah minta maaf, sudah cipika-cipiki. Tapi telepon saya dia mengatakan seperti ini. Memang saya sudah memaafkan dia, tapi saya masih ingat sekian tahun yang lalu dia pernah menyakiti saya dan saya nggak pernah lupa itu. Nah, saya bilang, lah kan kemarin sudah cipika-cipiki, udah dong, udah selesai. Yang itu nggak bisa, kalau itu lain lagi persoalannya. Saya bingung, saya bilang, aduh ikut ngaji deh, saya bilang, jadi gimana, saya bersikap bagaimana ya Bu ya, supaya dia jangan ada dendam. Sebenarnya kalau dibilang dendam enggak, kalau ketemu juga dia tetap baik-baik aja, bertegur sapa, tapi dia tidak bisa melupakan yang satu peristiwa itu gitu Bu. Itu pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua, seandainya ada teman yang sudah meninggal ya Bu ya. Nah kemudian ini ada teman sahabatnya lagi yang masih punya ganjalan persoalan gitu. Terus belum sempat ketemu dengan yang meninggal Bu. Apakah boleh itu dengan keluarganya atau Bu ya? Apa cukup kita berdoa sama Allah saja gitu Bu? Terima kasih Bu Ulfatmi. Iya. Baik Bu Nuni, ya 2 pertanyaan tadi dari Bu Nuni ya. Pertanyaan pertama gitu. Memang sangat manusiawi ketika kita itu tidak bisa melupakan apa yang telah dilakukan orang lain, sangat-sangat manusiawi banget gitu ya. Tetapi ketika teringat ya seseorang yang telah menyakiti kita, pada saat itu kita cepat-cepat istighfar ya, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku tidak boleh mengingat lagi. Nah itu satu. Kedua, kita sarankan yang bersangkutan memohon kepada Allah, karena yang menggenggam hati kita adalah Allah, yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah. Jadi memohon kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah buat hati hamba ini bisa melupakan perbuatan yang pernah dilakukan orang yang menyakiti hamba ya Allah. Buat hati hamba ini hati yang bisa memaafkan ya Allah. Hati yang bisa melupakan seberapapun sakitnya yang pernah dilakukan orang kepada hamba ya Allah. Nah, kita perlu memohon melibatkan Allah. Jadi Bu Nuni, itu kita kadang-kadang lupa. Itu saya pernah ada seorang ibu ini bercerita, Bu Ulfa, saya itu gimana ya, anak saya itu sama suaminya itu kadang-kadang tiba-tiba aja telepon gitu, Ma aku berantem lagi sama suami, aku mau divorce saja Ma, udah lama sampai sini aja. Saya langsung kayak orang mau gimana, jantung saya mau copot gitu Bu Ulfa. Saya tidak menginginkan itu. Terus saya kalau itu udah telepon begitu, saya udah nggak bisa makan, itu nggak bisa tidur, saya bla bla bla. Saya bilang, Ibu, sikap yang terbaik pada saat itu Ibu langsung libatkan Allah. Ya Allah, Engkau yang punya hati
anak dan menantu hamba ya Allah. Lembutkan hati keduanya ya Allah. Tolong lembutkan hati keduanya ya Allah, agar mereka bisa menurunkan emosinya, amarahnya ya Allah. Jernihkan hati dan pikirannya melihat persoalannya ya Allah. Tuntun hati dan pikirannya dengan hidayah Engkau ya Allah. Nah, jauhkan setan dari hati dan pikirannya. Ibu doakanlah seperti itu. Doa orang tua, doa seorang ibu itu didengarkan oleh Allah untuk anaknya. Jadi nggak ada gunanya kita nggak mau tidur, nggak mau makan karena sudah seperti itu. Itu juga nggak menyelesaikan persoalan, bikin kita sakit seperti tadi. Berapa jam gitu ya? Kita emosi berapa jam ini kita imun tubuh kita mati gitu. Karena tadi itu rasa kecewa, rasa sedih, rasa galau, rasa cemas, segala macam bercampur kan. Nah, tapi kalau kita libatkan Allah, nah sambil kita juga me-WA anak kita, sayang, mama berharap tolong kedepankan hati nak, kedepankan hati yang jernih, yang suci melihat persoalan. Nah, tolong ya nak ya. Nah, anak mama berdoa kepada Allah, bawa sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah, tolong ya Allah beri solusi yang terbaik dalam masalah kami. Nah, bawa wudhu, sekarang sholat. Nah, kemudian kita sampaikan juga, sayang, tolong ingat ya, apapun keputusan kita itu, keputusan kita akan kita pertanggungjawabkan pada Allah. Dan anak-anak sangat membutuhkan keduanya, ayah dan ibu. Nggak bisa mereka memilih. Karena itu kebersamaan anak mama dan menantu mama itu penting kalau mau anak-anak ini nanti jadi anak-anak yang hebat, yang sukses. Nah, ini tetap kita pesan-pesan ini kita sampaikan, tapi kita juga kencang berdoa nih kepada Allah. Nah, saya sampaikan begitu kepada si ibu. Nah, tapi itu dipraktekkan ibu. Jadi ketika saya ketemu beberapa waktu lalu, dia bilang, Bu Ulfa ternyata memang manjur. Saya sekarang kalau anak saya telepon, udah nelfon begitu, saya langsung ingat pesan Bu Ulfa, saya langsung bawa sholat, saya berdoa gitu. Tapi nanti mereka balik damai aja lagi gitu. Entah gimana nanti balik lagi damai lagi dia gitu. Nah, itu satu contoh. Jadi memang doa itu bisa merubah takdir. Nah, tetapi bagaimana kita bisa menjemput doa itu dengan tidak melakukan dosa dan maksiat. Kan itu bunun yang terpenting. Iya, betul. Iya, betul. Oke, ya. Terus pertanyaan kedua tadi, Bu. Oh iya. Pertanyaan kedua tadi tentang yang sudah meninggal tapi ada teman tadi, yang masih belum. Ya, tadi saya sudah sampaikan satu hadis Rasulullah ya Bu Nuni ya. Jadi ketika memang kita telah menyakiti seseorang, itu kita harus berikhtiar maksimal itu mencari di mana dia berada gitu. Nah, harus ada ikhtiar kita. Kalau memang ternyata dia sudah meninggal, dia tidak ada lagi, maka doa tadi itulah yang kita panjatkan. Nanti PowerPoint ini saya kirim kok ke Bu Yanti. Jadi bisa share di grup. Nah, bisa doanya itu menjadi doa yang bisa dipanjatkan Bu Nuni oleh semua. Oke, ada kasih. Terima kasih. Ada chat juga ini Bu Yanti ya. Iya, bentar. Mary, Iya. Mana sih Ibu Mary? Oh ya. Mary, Oh nih, ada pertanyaan nih Ustazah dari Galaxy M20, namanya nggak ada. Assalamualaikum. Mohon maaf ikut nimbrung ya, secara psikologis tidak menghilangkan rasa iri dan dengki dengan cara selalu berpikir positif dan dibarengi dengan doa yang khusyuk. Terima kasih. Tapi kok nggak ada pertanyaan ya, cuma komentar aja. Iya, ya jadi ya. Memang menghilangkan rasa iri dan dengki itu ya seperti tadi, gimana kita berpikir positif gitu ya, bahwa di dalam hidup ini Allah menitipkan ya karunia kepada tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Nah, karena menurut Allah masing-masing orang itu memang berbeda pula kapasitasnya dalam menerima karunia. Ya, mungkin misalnya Bu Nini kepada seseorang yang yang dia cerdas, diberikan pula dia misalnya hal-hal lain yang sangat-sangat sempurna gitu. Bayangkan betapa angkuhnya dia. Ya. Nah, begitu pula misalnya ketika kita melihat gitu, kenapa kok seseorang itu diberikan ujian berbeda-beda satu sama lainnya? Karena kapasitasnya menerima ujian tiap orang ini juga nggak sama, gitu. Berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu punya kelebihan, waduh, alhamdulillah
dia punya kelebihan. Ya Allah, maha hebat Engkau atas segala ciptaan Engkau ya. Ternyata Engkau hadirkan orang seperti ini. Nah, kita hanya boleh iri itu ketika orang itu memiliki amalan-amalan yang baik, ya kan? Kita iri karena kita belum bisa mengikutinya. Tapi kalau iri dengan kelebihan-kelebihannya itu, nah itu Allah membuat kita harus membuat kita muhasabah lagi, introspeksi diri lagi gitu. Nah, kita kan juga diberikan kelebihan-kelebihan lain oleh Allah gitu. Setiap orang itu selalu ada plus minus diberikan Allah. Nah, ketika kita melihat kelebihan orang ya, dia juga pasti ada punya kekurangan. Ketika kita melihat kelebihan diri kita juga pasti punya kekurangan gitu ya. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk iri terhadap apa yang dilebihkan Allah kepada orang lain. Nah, karena semuanya itu juga titipan ya, titipan semuanya. Saya juga sampai sekarang tetap saya tanamkan dalam hati. Saya bisa baca Quran hanya titipan Allah saja gitu ya. Saya jadi qari'ah hanya titipan Allah. Saya bisa jadi narasumber seperti ini hanya titipan Allah. Coba kalau Allah kunci saja mulut saya, nggak bisa ngomong, bisa apa-apa, ya saya nggak bisa apa-apa dong gitu. Nah, saya bisa mengajar juga begitu. Hanya karena Allah memberikan akal. Berapa saraf-saraf di otak ini disusun berdemikian rapi oleh Allah. Putus aja agak dua, mati kita. Kita nggak bisa lagi memberikan apa-apa kepada mahasiswa saya. Jadi ketika saya dipuji misalnya gitu, aduh Bu Ulfa multitalenta, jadi announce juga, presenter iya juga. Saya cuma dalam hati, ya Allah, enggak aku yang punya, ya Allah, Engkau yang berhak dipuji. Gitu. Semuanya Engkau yang punya kok, semuanya milik Engkau, hanya dititipkan saja kebetulan kepada aku. Gitu. Nah itu satu contoh. Jadi betul-betul kita menyadari semua yang ada pada kita ini tidak patut membuat kita iri kepada orang lain atau membuat kita sombong ya terhadap apa yang dititipkan Allah pada kita. Nah, itu mungkin saya tambahkan ya Bu Yanti, walaupun tadi tidak ada pertanyaan, mungkin maksudnya gitu ya. Iya, terima kasih. Makasih Bu Ustazah. Silakan Uni-Uni, ibu-ibu ada yang ingin bertanya kembali ke Ibu Ulfatmi. Ibu Eti. Belum. Ibu Eti, silahkan Bu Eti. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Hajah Ulfatmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama lagi kita. Maaf lahir batin. Ya, maaf lahir batin, ini sama-sama orang Minang ya. Iya. Ini bagus sekali tadi barusan kita mendengar cara-cara bertaubat. Ya. Lalu tadi ada yang agak sedikit menggalaukan saya mengenai makanan. Makanan itu Bu Ustazah. Takutnya kalau ada di makanan yang kita makan itu terserap sesuatu yang tidak halal. Ini contoh misalnya, contoh saja, misalnya ada penyedap makanan yang sebenarnya berlabelnya halal di luar, tapi mungkin ada MSG atau terdiri dari komposisi yang tidak halal gitu, atau juga ada namanya kaldu jamur, tapi bagaimana kita menyikapi itu? Apakah kita setiap saat mungkin kita termasuk untuk bertaubat saja? Mudah-mudahan makanan yang kita makan itu tidak ada yang bersifat haram. Ya, jadi itulah Bu Eti ya, memang ini sebuah fenomena hari ini yang kita hadapi gitu. Kita membeli ayam di pasar, sering kadang-kadang kita tidak menemukan ayam yang hidup untuk gitu. Sudah jadi gitu ya. Nah, begitu pula daging sapi gitu, kita nggak tahu gimana proses pemotongannya. Untuk situasi yang seperti ini memang Allah menyuruh kita itu menyempurnakan ikhtiar kita untuk memberi sesuatu kepada keluarga kita. Jadi kalau saat ini kemarin itu di Pondok Indah Jakarta acara KKS menampilkan Pak kemarin ya, Pak Fadian, tahunnya hari ini katanya ada hadir Pak Fadian ini Bu Yanti ya. Iya, tadi ada katanya. Alhamdulillah. Iya. Nah, kami bicara tentang produk frozen halal ya. Jadi rupanya hari ini beliau ini sudah mengembangkan ya frozen halal itu di mana-mana. Jadi kalau frozen halal itu jelas berbeda, pemotongan ayamnya, sapinya jelas berbeda itu ya. Memang sudah jelas gitu disesuaikan dengan syariat Islam. Nah, usaha kita perlu maksimal ke arah itu gitu.
perlu maksimal. Misalnya kalau kita ke pasar, itu kalau misalnya di fresh market itu ada ayam yang sudah dipotong, ada ayam yang belum dipotong. Nah, alangkah baiknya ikhtiar kita sempurnakan, kita pilih ayam yang belum dipotong. Nah, kita sebelum dia memotong kita bacakan, kita yang membacakan gitu ya, kita membacakan. Nah, kalau memang seperti daging itu akan sulit kita temukan di mana pemotongan daging memang langsung sudah jadi, maka kita coba memilih tadi memaksimalkan ikhtiar, pilih frozen halal tadi yang kita pesan. Nah, frozen halal, saya kira frozen halal itu di Indomaret di mana-mana pun juga mereka masukkan itu ya. Nah, itu kita pilih yang seperti itu. Lalu yang kedua, yang kita berikan kepada keluarga kita itu betul-betul kita seleksi gitu. Jadi kalau ada MSG itu, nah ini berapa ini MSG-nya ini yang digunakan di sini. Nah, seberapa persen yang di sini yang masih aman untuk tubuh kita gitu ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan gitu. Kita perhatikan. Jadi memang kalau kita jadi rumah tangga sekarang perlu ikhtiar yang maksimal, kemudian perlu ibu yang harus menguasai pengetahuan ini, berusaha menggali gitu ya. Ini MSG ini apa dampaknya? Ini apa dampaknya? Ini apa dampaknya ini? Kalau lebih dari sekian apa dampaknya? Tapi sebisanya kita tidak menggunakan itu jauh lebih bagus gitu kan Bu Eti. Nah, misalnya memasak kita tidak menggunakan cara ragu ya, kayak dalam memasak itu kita meragukan ini bahwa ini MSG ini akan berbahaya atau tidak, kita tinggalkan gitu. Nah, kita bisa ganti misalnya dengan gula gitu kan, gula gitu. Jadi rasanya mungkin sebenarnya bisa jadi enak juga, tetapi mungkin ada sedikit perbedaan gitu. Tapi kita lebih memilih ini lebih higienis untuk keluarga gitu. Nah, yang ketiga, memang kita jadi ibu rumah tangga hari ini lebih bagus kita berusaha untuk produktif gitu. Jadi kalau masak mie goreng nggak perlu kita beli, kita bikin sendiri gitu. Mie gorengnya jauh lebih higienis, lebih sehat, bahkan gizinya lebih kompleks. Masak spaghetti misalnya, saus spaghetti itu bisa kita bikin lebih enak, di sana bisa wortel, bisa ayam, bisa udang gitu ya. Sausnya juga kita bisa buat pakai tepung maizena ya, pakai beberapa bumbu yang bisa kita gunakan untuk itu gitu. Jadi sebisanya ya kita tidak menjadi konsumtif juga gitu. Karena kalau kita cobalah nasi goreng saja kita pesan, padahal nasi goreng itu pun mereka gunakan segala macam juga ya untuk memasak nasi goreng itu kan. Lebih gini kita masak nasi goreng jelas-jelas gitu apa yang kita ramu di dalam nasi goreng kita gitu. Nah, itu satu contoh. Jadi memang kalau memang ada sesuatu yang kita memang tidak bisa lagi seperti daging sapi tadi, nggak semua yang frozen halal nggak ada pada saat itu, nggak ada, kita cari nggak ada gitu. Apa boleh buat ya kan? Nah, kita lihat di sana yang kemasan sana tertulis juga halal, walaupun kemasan halal itu tidak semua juga, kadang-kadang itu bisa kita percaya juga gitu. Nah, jadi mungkin itu ya Bu Eti ya. Nah, dibacanya ketika kita mau makan, nah itulah dia lagi. Kita sempurnakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu kita tambah dengan membaca doa seperti doa Nabi Ayub, Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya, jadi tidak dengan nama Allah tidak ada yang bisa memberi mudarat di langit maupun di bumi. Nah, itu dia artinya tadi itu. Nah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi Allah yang akan melindungi kita. Ini bahkan ibu-ibu kalau yakin ini dengan hakul yakin membaca tadi Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi, itu kalau ada orang yang mau kasih guna-guna ke kita misalnya dalam air ya. Nah, itu bisa jadi gelas itu bisa pecah jadinya itu. Nah, kenapa? Ada di sana peringatan Allah ini tidak bagus atau jatuh dia gelas itu ya. Nah, Allah akan tunjukkan. Atau ada sesuatu yang diberikan, tapi kita sudah baca itu, enggak Allah jadikan mudarat dalam tubuh kita. Gitu. Nah, Allah tidak jadikan mudarat karena kita sudah bermohon pada Allah. Gampang bagi Allah ya merubah ini makanan yang sudah diracun, kemudian dirubah oleh Allah dengan sekejap, menjadi bebas dari racun, itulah gampang bagi Allah. Enggak sulit bagi Allah. Makanya jangan lupa sebelum makan itu, kita sempurnakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tambah dengan tadi yang saya ucapkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Oke. Itu ya Bu. Ibu Eti. Baik. Terima kasih banyak Ustazah.
Sama-sama. Mungkin ditambah lagi kalau kita sholat 5 waktu itu kita sambilkan juga untuk minta ampun Ya, ya itu kepada dia. Allah. Makanya sholat itu sungguhnya kan adalah doa, Bu Eki. Makanya sulit ya kalau kita sholat, katakanlah sholat subuh, sholat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat subuh 2 rakaat. Itu kalau kita benar-benar berdoa untuk kita, keluarga kita, dan orang lain, kita bisa butuh waktu lebih setengah jam. Lebih setengah jam. Nah, itu yang kalau kita mau khusyuk. Sholat subuhnya memang 2 rakaat, sholat sunat fajar 2 rakaat. Tapi doa kita itu bisa makan waktu 20 menit. Karena kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, orang lain juga. Ya, saudara-saudara kita sesama gitu. Nah, inilah yang mengantarkan kita nanti di surga juga diberi Allah kunci surga, ibu-ibu. Nah, ketika kita mendoakan orang lain, yang orang itu nggak tahu kita doakan. Contoh misalnya, kita mendoakan, ya Allah ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dimanapun berada. Ya Allah, hari ini banyak saudara-saudara kami sedang sakit di seluruh penjuru dunia. Engkau yang mendatangkan penyakit, Engkau pula yang maha menyembuhkan, ya Allah, sembuhkanlah mereka. Ya Allah, hari ini banyak saudara kami yang sedang dan akan melakukan perjalanan di darat, di laut, dan udara, ya Allah, di seluruh penjuru dunia. Ya Allah, tolong lindungi mereka dalam perjalanan dari mara bahaya. Selamatkan mereka sampai ke tujuan. Ya Allah, hari ini banyak saudara kami yang sedang ditimpa musibah, ya Allah. Kemiskinan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya, mara bahaya, bencana alam. Ya Allah, tolong ya Allah. Tolong beri mereka keikhlasan, kesabaran menerima musibah. Gantilah musibah dengan yang lebih baik. Ya Allah, hari ini banyak saudara kami yang sedang dizalimi oleh orang-orang kafir di seluruh penjuru dunia, ya Allah. Tolong ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah, ya Allah. Dan tolong bantu selamatkan saudara kami dari kehancuran. Nah, itu satu contoh doa-doa untuk orang lain. Itu pula misalnya kita berdoa teman kita, ya Allah, hari ini itu banyak saudara kami di seluruh penjuru dunia yang sedang berada di jalan yang salah, ya Allah. Tolong ampuni dosa mereka, ya Allah. Tuntun mereka ke jalan yang benar. Nah, ini contohnya. Terima kasih banyak, terima kasih sekali Ustazah. Iya. Jadi sering kadang-kadang kita kan berdoa tuh Bu hanya sudah sholat 3 menit untuk kita, anak-anak, ya. Sudah cukup sampai di sana. Rugi kita. Nah, padahal doa-doa kita untuk orang lain itu nanti akan menjadi pahala-pahala yang dikumpulkan oleh Allah luar biasa. Ini salah satu yang membuka kunci surga untuk kita, gitu ya. Amin. Itu dia. Iya. Amin. Jadi kesalahan sosial itu juga ditentukan oleh hal seperti itu, Ibu. Jadi kita mungkin hanya terpaku pada gimana sholat, kita bisa sholat tahajud, iya, sholat duha, iya, ya kemudian puasa Senin Kamis, iya, soalnya, iya itu betul juga, itu kesalahan individual dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah secara horizontal, ya, memperkuat hablum minallah. Tapi kesalahan sosial kita tadi mana wujudnya gitu. Kalau memang tadi belum sempurna iman seorang hamba, kata Rasulullah, sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri, wujud cinta itu mana gitu. Oke, kita empati. Oke, kita empati, ada uang, kita bisa berbagi dengan yang lain, itu salah satu bentuk. Nah, tapi yang nggak bisa kita jangkau gitu. Ya, seperti tadi dengan doa-doa tadi yang saya sebutkan, satu contoh beberapa doa tadi yang saya sebutkan, itu satu contoh bahwa kita sangat mencintai loh saudara kita dimanapun berada, meski kita nggak bertemu dengan mereka gitu, karena jarak dan lain sebagainya. Tapi ada doa-doa kita untuk mereka. Nah, gitu ya Bu ya. Iya. Mary mau nanya dong? Iya boleh Uni, nanti silakan dari tadi nih. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Kalau Waalaikumsalam. Ustazah jelasinnya itu ya rinci apa, kalau dosen tuh ini ada skemanya, tadi saya foto-fotoin. Bagus. Saya ada 2 pertanyaan Ustazah. Pertama gini, jadi ada seseorang yang dia tuh udah marahan kurang lebih 3,5 tahun ya, jalan 4 tahun. Saya kan selalu bilang, udah nggak usah kalau kita bertakwa atau beriman, sering ngaji, itu kan hatinya harus cair ya. Jadi udahlah, anggap aja biarpun ini kan Allah tahu siapa yang salah. Ayo dong Lebaran datang gini. Tetap nggak. Jadi tuh dia malah bilang gini, walaupun ada langit runtuh apa gimana, pokoknya dia sampai mati nggak akan mau minta maaf atau salaman gitu. Saya padahal udah penengah nih, nggak mau juga. Itu pertama.
Jadi saya lihat kok hatinya begitu beku banget ya, kayak batu gitu. Sementara saya kerjaan saya di lapangan yang suka pernah dimaki-maki orang, berantem apa, tapi kalau pas udah giliran maaf, saya suka ini langsung cair gitu. Jadi saya berdoa juga supaya hati saya, penyakit hati saya dihilangkan ya Allah gitu. Terus kedua, bagaimana caranya supaya hati kita nih selalu ikhlas walaupun kita disakitin berkali-kali sama orang itu. Tapi terus kita gini, udah nggak usah dianggap gitu. Pokoknya kita yang penting serahin ke Allah. Nah itu gimana caranya tuh ya Ustazah? Supaya selalu hatinya ikhlas. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Jadi pertanyaan pertama ini, tadi kan saya mengatakan ketika kita terus mendendam, kita tidak bisa memaafkan orang lain, itu menyakiti fisik kita. Tapi perlu diingat, lebih dari 3 hari, Allah sudah katakan tadi, itu sudah jatuhnya berdosa kepada kita. Tambah 1 hari berapa jam? Selama berapa jam itu berapa bintik-bintik hitam menutupi kalbu kita yang tadi menyimpan dendam. 2 hari berapa banyak, 3 hari, apalagi bertahun-tahun, 3,5 tahun, sudah tertutup hatinya itu dengan bintik-bintik hitam. Makanya kebenaran hidayah Allah itu nggak tembus lagi. Seperti saya kan kemarin katakan ini, kayak gelas ini guys, putih ini ya. Kita dekatkan ke cahaya lampu. Kalau ini kalbu ini hitam pekat, walaupun ada cahaya lampu yang terang, tapi nggak tembus ke dalam gelas ini. Nah, jadi siapapun memberi fatwa, memberi nasihat kepada dia nggak bakalan tembus. Kecuali yang bisa dilakukan adalah kita ajak dia mohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosanya. Dia bertaubat kepada Allah jika ada dosa selama ini ya yang membuat rusak hablum minallah hablum minannas, dia bertaubat kepada Allah. Setelah itu dia meminta kepada Allah, ya Allah berikan hamba seperti Bu Yanti katakan tadi, jiwa yang bisa memaafkan ya Allah. Berikan hamba jiwa yang bisa memaafkan, ampuni semua dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba ini sudah berhari-hari berdosa, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun berdosa. Nah, memang taubat itu hidayah Allah itu perlu dijemput. Ya, perlu dijemput dan itu ikhtiar manusia pribadi yang menyebut itu. Makanya Allah mengatakan saya lagi pengajian. Wa yudhillu mayasya. Aku yang memberi hidayah bagi siapa yang aku kehendaki, aku yang menyesatkan bagi siapa yang aku kehendaki, gitu kata Allah. Nah, ketika dia bersangkutan ternyata dia tidak menjemput hidayah dengan bertaubat kepada Allah tadi ya, dengan mencoba tadi menyadari kekilafan-kekilafannya, kemudian meminta Allah memberi hatinya hati yang pemaaf. Nah, ini nggak bakalan bisa, ya, nggak bakalan bisa gitu ya. Dia akan terbuka hatinya. Nah, kita yang hanya bisa kita lakukan adalah mendoakan dia kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa sahabat hamba ini ya Allah. Dia tidak bisa memaafkan temannya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Tolong ketuk hatinya dengan kebenaran Engkau ya Allah. Nah, bukakan hatinya seluas-luasnya ya Allah. Agar dia menyadari kesalahannya, kemudian dia bisa memaafkan sahabat hamba yang lain ya Allah. Nah, itu doa kita bersangkutan. Engkau yang menggenggam hatinya, bukan hamba ya Allah. Engkau yang menggenggam hatinya, bukan hamba. Doa kita untuk sesama ini bisa jadi dijawab oleh Allah ketika Allah menghendaki, Bu Yanti. Makanya saya menyelesaikan, karena saya konsultan keluarga atau banyak masalah-masalah rumah tangga yang saya bantu ya sebagai konsultan menyikapinya, membantu mereka menyelesaikan. Itu semua masalah-masalah rumah tangga dari beberapa klien-klien saya tadi, itu saya minta, saya melibatkan Allah. Ya Allah, saya hanya sebagai konsultan ya Allah. Engkau yang punya hati mereka berdua ya Allah. Tolong pertautkan kembali hati mereka berdua. Buat mereka bisa menyadari ya Allah kesalahannya ya Allah. Ampuni dosa keduanya ya Allah, suami istri ini ya Allah. Nah, hamba sudah memberikan arahan, sudah memberikan pencerahan, sudah memberikan bimbingan ya Allah. Sudah memberikan penyadaran terhadap masalah inti dari mereka dan apa harus mereka lakukan. Tapi hamba serahkan kepada Engkau semuanya Allah, karena bukan hamba yang punya hati mereka. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Yang punya hati mereka itu adalah Engkau. Saya selalu minta pertolongan Allah gitu. Itu bedanya mungkin saya dengan konsultan keluarga yang dari psikologi yang haluannya sekuler ya. Nah, kalau saya kan ada Islami jadi situ gitu. Nah, kalau saya selalu seperti itu. Nah, jadi nggak mungkin gitu. Nah, ketika saya berdoa seperti itu ternyata banyak kenyataannya yang memang bersatu kembali gitu ya. Banyak masalah-masalah yang mereka bisa terselesaikan. Jadi bukan saya sebenarnya yang membuat mereka bisa bersatu, itu Allah. Allah yang mengetuk hati mereka. Tapi saya membantu mendoakan. Jadi jangan diabaikan doa kita terhadap sesama itu Bu Yanti gitu ya. Iya.
Ustazah, tapi dia merasa tuh kalau dia merasa benar sekali dan pasti itu orang salah. Terus saya udah doain nih 3,5 tahun, tapi kok belum tembus-tembus ya? Nah, jadi Bu Yanti, itulah yang saya katakan tadi, orang yang pendendam Ya. itu di dalam dirinya itu juga ada sifat sombong, merasa paling benar, merasa nggak pernah berbuat salah. Sementara Allah saja yang maha sempurna, sudah mengatakan kepada semua manusia melalui hadis Rasulullah, aku bukakan tanganku seluas-luasnya pada malam hari untuk menerima hambaku yang bertaubat atas dosa-dosa yang kesalahannya yang telah dia lakukan pada siang hari. Aku buka pula tanganku seluas-luasnya pada siang hari, kata Allah, untuk menerima taubat hambaku yang melakukan dosa pada malam hari, lalu dia bertaubat kepadaku. Itu Allah loh, Allah itu. Nah, tetap juga diberi makan, diberi udara manusia untuk bernafas, diberi juga kehidupan. Apalagi kita yang tidak sempurna, sangat tidak sempurna. Jadi di sana ada kesombongan. Nah, Allah mengatakan sombong itu adalah pakaianku, kata Allah. Nah, Allah sangat membenci orang-orang yang sombong. Ketika kita sombong, itu berarti dosa-dosa kita akan menutupi kalbu kita. Kalbu kita akan menjadi lebih hitam pekat lagi. Nah, tadi ada dendam, ada sombong, jadi include di dalamnya. Lalu pertanyaan Bu Yanti, 3,5 tahun berdoa, tapi nggak bisa ya, gimana itu Bu? Nah, Allah memperlihatkan Nabi Nuh 1000 tahun loh, mengajak istri dan anaknya kepada jalan Allah. Tapi nggak jadi-jadi ya, nggak ada. Nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Ibrahim bagaimana mengajak bapaknya, tetapi tidak juga bisa. Ya. Nah, jadi banyak contoh di dalam beberapa ayat Al-Quran, itu kisah-kisah yang mencontohkan di situ, betapa ada faktor X, yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha. Jadi kalau akan diberi hidayah itu ya sesuai kehendak Allah. Yang diberi petunjuk itu bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau Allah ingin menyesatkan seseorang, nggak satupun orang bisa memberi petunjuk, memberi nasihat. Nah, itu Allah menunjukkan kuasanya di situ. Nah, jadi kalau seperti tadi doa Bu Yanti tidak dikabulkan, berarti memang ada maksud Allah untuk yang bersangkutan. Nah, ada rencana Allah untuk yang bersangkutan. Gitu. Nah, ada kuasa Allah untuk yang bersangkutan. Kita nggak bisa turut campur di situ. Nah, begitu juga Nabi Ayub, ya nggak bisa. Bagaimanapun berdoa, nggak bisa istrinya tetap lari dari dia. Gitu. Nah, jadi inilah Muhammad juga. Pamannya yang betul-betul meruntuhkan Islam itu berapa itu berpuluh tahun nggak pernah bisa berubah. Nah, jadi itulah makanya ibu-ibu itu Allah inginkan kepada kita ketika kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak, kita sudah berusaha menasihati, kita sudah berusaha mendoakan, tapi tetap tidak ada perubahan. Nggak perlu buat kita stres, nggak perlu buat kita gila, nggak perlu buat kita hipertensi atau stroke. Nah, kita kembalikan kepada Allah. Nah, berarti memang Allah punya rencana untuk bersangkutan. Karena anak, sekali lagi kata Allah ketika Nabi Nuh, ya pada saat Nabi Nuh tetap juga mengajak istrinya ke atas kapal, ayolah kamu nanti tenggelam. Datang teguran Allah, Nuh, biarkanlah lagi Nuh, istri itu bukan kamu punya, aku yang punya, kata Allah. Kok merasa sih kamu yang punya, kata Allah. Biar aku lagi yang urus itu. Nah, baru Nuh sadar. Nah, jadi kita juga begitu ketika kita misalnya punya suami, enggak juga berubah. Dapat anak enggak berubah, udah kita nasihatin, udah kita kembalikan ya Allah. Engkau yang punya ya Allah, suami hamba bukan hamba yang punya ya Allah. Hati suami hamba engkau yang punya, engkau yang bolak-balikkan hatinya ya Allah. Hamba cuma bisa berdoa, hamba bermohon kepadamu ya Allah. Hamba kembalikan kepada engkau. Anak juga begitu. Gitu. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang membuat kita harus gelisah, harus cemas, harus depresi, ya, apalagi harus stroke itu ya Bu Yanti. Ya, makasih Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah. Ada Uni Lasti mau bertanya, silakan Un. Ya, terima kasih Mary. Assalamualaikum Ibu Ustazah, ibu-ibu semua. Waalaikumsalam Uni. Saya juga mau tanya Bu Ustadz. Ini ada masalah ya. Saya dengar dari dua pihak gitu ya. Satu pihak sebenarnya. Ada satu pihak ketiga terlibat sedikit di dalam hal ini. Saya dengar curhatan satu pihak, saya melihat itu benar gitu ya. Dia kecewa gitu kan. Yang satu lagi saya nggak bisa masuk gitu loh. Karena
dia di lingkaran luar lah maksudnya. Ini masalah keluarga sebenarnya Ibu. Antara ya mohon maaf ini saya juga ikut kepikiran masalah keluarga gitu ya. Punya mantu gitu lah. Terus kakak saya yang satu lagi yang bermasalah dengan mantu kakak yang ini gitu kan. Masalahnya itu cuma dengan cara sikap menantu yang agak kurang tepat gitu loh. Jadi kakak saya kecewa sampai dia bilang, oke, saya seperti mengemis sama kalian gitulah gitu kan. Mohon maaf, saya pikir kalian anak saya, ternyata kalian menganggap saya anak orang lain katanya. Si mantu ini membalas lagi bikin status gitu kan. Dia bicara di status kan kebaca lagi tuh. Seperti mantu ini menantang gitu loh. Menantang. Kayak memperpanjang permasalahan gitu, bukannya diem gitu kan. Jadi saya sebagai penengah karena melihat dari dua sisi, saya juga ikut menyalahkan mantu ini, tapi saya tidak bicara sama mantu. Itu sikap saya itu sebaiknya bagaimana gitu. Jadi saya kalau mau ikut campur, yang ini punya alasan, yang ini punya alasan, tapi alasan yang di bagian kakak saya itu kayaknya saya lebih memahami gitu. Dan ini saya berpikir gini, sebagai anak yang muda dan mantu juga baru bergabung di keluarga gitu ya, saya agak kaget juga dia sangat berani gitu loh. Saya berharap ini mantu ini nggak usah mau minta maaf, dia juga punya prinsip kalau dia nggak mau minta maaf, dia merasa nggak bersalah juga saya hargai gitu kan. Tapi dia seperti menantang gitu loh, udah jadi omongan juga merembet kemana-mana gitu loh. Nah kakak saya yang punya mantu terjepit posisinya, salah satu adiknya, yang satu mantunya gitu. Jadi itu sebenarnya menjadi ganjalan di saya juga sebagai yang di tengah-tengah gitu di persoalan ini gitu loh. Saya itu harus menyikapinya seperti apa ya Bu Ustadz ya? Saya sebenarnya pengen gitu loh, kamu kurang tepatnya waktu menjawab omongan si tante ini begini ya, itu tuh saya takut terlibat terlalu jauh gitu loh. Tapi itu menjadi pikiran saya juga. Saya nggak mau, karena seumur-umur belum pernah ada kejadian seperti ini dalam keluarga saya gitu loh. Orang mungkin nganggap hal kecil, tapi buat kita itu berat gitu loh. Gimana tuh Bu Ustadz ya? Jadi begini Bu Lasti, urusan mertua dengan menantu itu hari ini terlalu banyak sekali yang menjadikan masalah. Ini sebenarnya Ibu Ustadz, sebenarnya ini yang bermasalah itu bukan ibu mertua dengan anak ya, adik dari ibu mertua gitu loh. Jadi kakak saya yang lain dengan menantu kakak saya gitu loh. Oh, adik dengan menantu. Kakak, gitu. Jadi kakak saya punya mantu, mantunya ini dengan kakak saya yang lain gitu loh. Oh begitu ya. Jadi begini Bu Lasti, pertama memang saat ini yang perlu disadari bahwa pasangan pasutri yang menikah, ya pasangan muda yang saat ini menikah, itu karena mereka tidak ta'aruf sesuai dengan tuntunan Islam. Sering kadang-kadang memang masing-masing itu mereka itu tidak mengenal perilaku pasangannya dengan seutuhnya, gitu ya. Nah, karena yang lebih banyak itu tatanannya lip service, hanya hello, saya sayang kamu sayang aku enggak, kamu lagi di mana gitu, aku kangen kamu mimpi indah enggak, hanya sebatas itu. Padahal ta'aruf dalam Islam itu kan tidak seperti itu. Kita menggali perilaku masing-masing, seperti apa agamanya, ketaatan kepada Allah, moralnya. Nah, penggalian ini tidak lengkap ya, sangat-sangat dangkal. Akhirnya pernikahan terjadi. Di dalam pernikahan, nah itu ada beberapa sifat-sifat karakter dari pasangan kita itu. Nah, yang itu sebelumnya kita tidak dalami, tapi setelah menikah itu terjadi. Nah, ini satu contoh misalnya pada apa yang terjadi pada menantu kita ini dan kakak dari mertuanya ya, katakanlah itu kakak dari mertuanya. Nah, bisa jadi pertama kakak dari mertuanya tadi bagaimanapun dia adalah menantu, bukan anak kita. Itu yang perlu disadari dulu.
Jadi Ya, betul. sebetulnya kita ini harus benar-benar memakai bahasa-bahasa yang betul-betul kita jaga terhadap menantu itu. Karena menantu bukan anak kita. Menantu, sekali lagi, menantu bukan anak kita. Ya, dia menikah dengan anak kita, kemudian menjadi bahagian dari keluarga kita. Walaupun di dalam Islam seorang menantu itu ketika dia sudah menikah berarti orang tuanya jadi 4. Dan kita pun sebagai mertua ketika anak kita menikah kita sudah menganggap dia sebagai anak kita gitu. Kita mendoakan dia juga. Ya. Tapi yang perlu kita sadari, kenapa saya katakan begitu, ada prinsip menantu bukan anak kita, dia dibesarkan dari keluarga yang berbeda, tidak seperti kita membesarkan anak kita. Dia punya Betul. karakter yang berbeda, dia punya kepribadian yang berbeda, ya. Betul. Tingkah lakunya juga berbeda gitu. Nah, jangan kita samakan kita memperlakukan anak dengan memperlakukan menantu kita. Betul. Nah, Betul. walaupun dalam doa kita sama ini, doa kita rangkaikan terus semua. Nah, Ya. jadi ketika memang barangkali kakak dari mertuanya ini menyampaikan dengan bahasa yang tidak tepat, ya. Nah, Ibu bisa lihat Bu Lasti nanti bahasa apa yang disampaikan kepada menantu tadi. Ketika bahasa tadi tidak tepat, nah sampaikan kepada kakak kita. Nah, ini bahasa ini kita tidak patut kita sampaikan kepada menantu kita ini. Udah kakak itu abang gitu ya. Karena ini menantu ini kalau kepada anak, nah, kepada ini abang sampaikan nggak apa-apa anak kita. Tapi kepada menantu, nah ini sensitif menurut mereka gitu. Ini sebenarnya yang disampaikan tidak kakak saya tuh nggak langsung ke menantu Bu, ya. tapi ke anak. Nah itu dia. Ke anak kita, anak kita gitu kan, anak kita. Jadi mungkin dari si suami menyampaikan bagaimana sih kita juga tidak tahu, tapi benar kakak saya ini sampai ngungkit-ngungkit gini, kurang apa saya sama kalian gitu loh. Nah, dan itu benar apa yang misalnya mereka baru ngomong aja mau kredit rumah, nggak usah kredit gitu kan, berapa itu kalian harus bayar bunga, pakai aja uang yang ada ini. Nah seperti itu memang. Terus di saat ini dia si mantu ini sama anak kita ini mau ada urusan ke suatu kota gitu kan, kakak saya itu di kota yang sama. Nah, jadi dia bilang dia udah nyiapin makanan karena dengar anak mau datang gitu kan, dia nyiapin makanan. Terus dia udah ini kebetulan rumahnya dia kosong. Satu di Pekanbaru, satu di Duri. Kakak saya itu di Duri, satu di Pekanbaru. Sampai dia harus ganti suruh ponakan yang di rumah lain, tolong beresin rumah, pakai aja kamar yang gede. Nah, untuk itu gitu kan. Ternyata mereka nggak menerima uluran itu karena katanya nggak mau direcokin, nanti saya mau berurusan nanti direcokin, jadi diabaikanlah ajakan itu sama itu udah bikin dia tersinggung. Terus kebetulan ini si kakak saya ini pengen pulang kampung lah istilahnya, jadi dari Duri Payakumbuh gitu kan. Dengar ponakan ini mau dari Padang mau ke Pekanbaru, ngomong nanti tante ikut ya kalian sama kalian gitu. Ya. Si mantu ini jawab, oh nggak bisa Tan, katanya itu kan, mobilnya udah nggak muat. Nah, itu mobil ada 3 deret kursi, isinya itu 6 orang, 3 balita. Ya. Nah, 1 balita itu mau ditaruh di depan, yang 1 di tengah sama ibunya dengan dia pakaiin bantal apakah untuk tiduran, yang 1 dipegangin di belakang gitu kan. Nah, kakak saya itu berpikiran dia bisa nebeng, paling nggak di depan bisa mangku si kecil yang di depan umur 7 tahun, 7 tahun yang itu kata si mantu ini, oh nggak bisa Tan, oh bisa sakit badannya Tan, dibilang gitu. Ya. Kakak saya kaget dengan jawaban seperti itu gitu loh. Oh tetap aja ngeles untuk tidak bisa nebengin kakak saya gitu loh. Dia tersinggung di situ gitu loh. Nah, jadi kakak saya itu ke saya ngomong tuh macam-macam gitu kan, jangan begitu gitu kan. Ya saya juga kasih pengertian sama kakak saya, udah sekarang udah nggak berhenti telepon, saya nggak bisa tidur, sakit dada naik, tensi saya naik, dada saya berdebar-debar, dia bilang. Udah ini belum, saya udah bilang sama dia, mohon maaf kemarin saya ini merepotkan keluarga kalian. Ini ke anak kita yang ngomongnya, saya seperti ngemis-ngemis untuk bisa ikut. Ternyata saya pikir kamu itu anak saya, ternyata kamu menganggap saya orang lain. Itu jawaban kakak saya di chat sama
anak kita gitu loh. Ya. Nah, mohon maaf katanya gitu. Udah habis itu tapi dia ngerocokkan ke kita. Akhirnya sampailah ke ibu mertua anak ini, kakak saya yang lain gitu kan. Kakak saya posisinya kejepit gitu kan. Nah, terus bikin status itu tuh, tolong deh dihapus deh status itu, kata kakak yang satu gitu kan, dihapus tuh anak itu si mantu ini, terus keluar dari grup kan. Kakak saya bilang invite lagi, udah langsung saya invite tanpa komentar apa-apa gitu kan. Terus tambah lagi lah omong-omongan gitu kan. Terus saya udah bilang sama kakak, udah sekarang kamu tujuanmu kan untuk ini, aku bilang gitu kan, untuk kasih pelajaran sama si mantu ini. Udah, kamu bilang kata-kata itu udah pedes banget loh itu, minta maaf, seperti mengemis itu tuh udah ini banget. Sekarang udah stop, aku bilang gitu. Udah, jangan cari-cari penyakit, aku bilang gitu. Oke. Tujuan kamu untuk mengasih pelajaran sudah aku bilang gitu kan. Saya cukup menenangkan kakak saya ini. Oh, kamu bikin sakit, nanti sakit sendiri. Sedangkan orang belum tentu mikirin kamu, aku bilang gitu. Nah, seperti itu, Bu. Ya, jadi Bu Lasti. Itu udah dipindahin ya? Iya, oke. Letaknya dipindahin ya, Lom. Iya ya. Kan gede, Lom. Oke. Nah, ya, jadi Bu Lasti, kalau boleh menyikapi yang tadi, kalau persoalannya, nah saya melihat begini, ketika si menantu tadi, si mertuanya mau numpang ya dari Padang Payakumbuh ke Pekanbaru, dia menolak, alasannya itu sakit-sakit badan, dia bawa balita gitu. Nah, kalau menurut saya hal-hal yang seperti itu tidak perlu harus sensitif kita. Mungkin dengan satu mobil itu, karena saya juga sering dengan cucu saya itu, kalau saya pergi dengan cucu, ada cucu saya 2. Nah, kalau misalnya menantu saya dia bawa Alphardnya, saya bilang kalau dengan Alphard oke lah mama bisa itu. Tapi kalau dibawanya mobil yang kecil, misalnya itu, nggak usah mama ikut, nggak apa-apa, kalian aja gitu. Nah, saya menjaga memang kenyamanan ketika membawa anak kecil itu memang sangat diperlukan, apalagi perjalanan Payakumbuh Pekanbaru cukup jauh. Kalau anak itu misalnya terlalu sempit dan terlalu padat, itu akan buat dia rewel. Tapi makin lapang, itu akan membuat dia makin nyaman di dalam. Nah, kalau menurut saya, mungkin Bu Lasti bisa menjelaskan kepada si kak mertua tadi, kepada kakak tadi, mungkin Uni sebenarnya apa yang terjadi ini kalau saya coba rewind kembali, itu dia alasannya tidak bisa menumpang Uni itu barangkali karena memang dia memakai logikanya gitu. Kalau masuk lagi Uni, itu dia anaknya ini kadang-kadang dia bosan duduk, dia bosan dengan mata, dia ingin melepaskan badannya panjang gitu kan, satu di pangkuan mamanya, itu dipanjangannya kakinya ke ujung di ray 2 gitu. Nah, ray 3 juga seperti itu gitu. Mungkin kayak itu Uni, jadi dia merasa itu juga ya, jadi dengan apa yang ditolaknya kepada Uni itu, menurut saya nggak usah Uni merasa sedih pula gitu. Yang penting Uni kan satu itikat baik gitu. Kalau Uni mau bergabung gitu. Yang kedua, ketika dia datang ke Pekanbaru, nah disediain kamar, lalu dia tidak mau nginap di kamar itu, dia mungkin nginap di hotel. Nah bisa jadi dia ingin punya privasi sendiri gitu. Sebagai anak punya privasi sendiri dan dia tidak ingin merepotkan. Ada menantu-menantu yang begitu, Bu Lasti. Jadi kita pahami itu. Nah, itu menantu gitu. Nah, saya juga dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman saya juga tidak semua menantu itu punya karakter yang sama gitu. Ada satu memang dia nggak mau direpotkan, dia datang itu nggak mau dijemput. Datang sendiri aja, aku nggak perlu ini kok mah katanya. Nah, begitu juga ada menantu yang memang dia datang tuh sangat sensitif banget. Perlu kita jemput. Nah, kita tanya jam berapa pesawatnya, bla 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 gitu. Nah, kita sikapi saja dengan cara dengan cara yang sangat-sangat fleksibel gitu, tidak mengedepankan sensitivitas. Karena seperti saya katakan tadi, yakini itu bahwa menantu itu sudah dibesarkan dari lingkungan yang berbeda dan pola asuhnya berbeda dengan anak kita. Nah, jadi nggak mungkin karakternya akan sama gitu. Yang penting muaranya itu juga kita sampaikan sih, Bu. Ya, yang penting muaranya mereka ini akur suami istri. Udah, itu stressing kita ke sana. Sepanjang mereka akur, mereka damai, bahagia, sudah nggak apa-apa, perasaan kita itu belakangkan saja itu. Sesuatu yang memang kita aja memanet sendiri. Nah, saya juga gimana Ibu? Ya, saya juga menyampaikan Bu bahwa ya
anak ini tumbuh dengan lingkungan keluarga yang seperti ini, dengan gaya hidup mereka di keluarga seperti ini, saya bilang gitu. Dan lagian juga kita kan baru. Tapi buat saya tuh hikmahnya ada gitu loh. Jadi bahwa kita jadi tahu karakter masing-masing gitu loh. Oh berarti buat ini hal-hal seperti ini sensitif buat yang ini gitu, yang ini akan sensitif buat yang ini gitu loh. Saya memikirkannya seperti itu, nggak apa-apa, semua bagus, bagus. Aku bilang dia update status kayak gitu, istilahnya kita tahu apa yang ada di pikiran dia. Aku bilang gitu. Ya, ya. Apalagi tadi Saya bilang ya sudah memang kita sampaikan juga sih bahwa privacy yang anak-anak sekarang tuh memang seperti itu. Jadi nggak bisa kita mencampur. Anak-anak udah ini sendiri, jadi kita yang harus mengerti gayanya anak-anak sekarang, dan mereka memang maunya praktis, semua praktis gitu kan, nggak mau ribet gitu kan. Kalau seandainya zaman dulu diajarin semua, selagi masih kuat ya ini aja sempit deh gitu, penting sama-sama gitu kan. Tapi anak-anak sekarang kan nggak bisa begitu. Iya, betul. Aku bilang gitu juga sih, Bu. Ya, jadi memang itu yang lebih bagus. Jadi kita legowo saja gitu. Seperti misalnya kalau dalam grup WA keluarga nggak usah dikeluarkan dia gitu ya. Nah, karena memang biarkan dia masuk di dalam, tidak ada masalah itu. Tidak. Cuma misalnya di sosmed saya masih menyapa, masih ini seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa, karena antara saya sama dia kan nggak ada urusan gitu loh, Bu. Ya, jadi barangkali normal aja. Ya, yang perlu bagaimana meyakinkan ini kakak Bu Lasti ya, agar dia bisa berlapang dada menghadapi ini dan bisa saya juga bilang gitu. Ya, kita berpositif. Karena memang pikiran ini berawal itu dari cara kita memandang sesuatu gitu ya. Kalau kita memandangnya itu mencoba berpikir positif, nah dia akan menjadi fleksibel, masalah itu kelihatan. Tapi kalau kita memandangnya menjadi konteks yang positif negatif thinking, maka dia akan menjadi wet banget gitu, lagi melebar memang banyak sekali yang akan sangkut-sangkut. Ya benar. Itu kan sakit ya, memendam rasa nggak enak, dendam, marah apa itu kan buat kita sendiri kan juga nggak nyaman gitu loh. Ya betul. Saya insya Allah sih kalau berusaha menghilangkan itu perasaan itu. Bu Lasti, saat ini memang kita perlu muhasabah ini memang sering yang diuji itu adalah ketika kita banyak berbuat baik kepada seseorang, tapi justru orang itu yang ternyata ya tidak menghargai kebaikan kita. Nah, di situ yang paling banyak diuji. Kenapa? Allah itu tahu ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, Allah tahu ini dia ikhlas. Wah, Allah tahu betul nih ikhlasnya luar biasa, ini pahalanya sudah besar. Ini diuji oleh Allah, keikhlasannya bisa utuh nggak ketika perlakuan orang tersebut tidak baik kepadanya. Nah, sampaikan kepada bersangkutan, kepada kakak Ibu Lasti, yang membalas kebaikan kita itu. Saya juga bilang gini, jangan disebut-sebut kebaikanmu terhadap mereka gitu kan, hilang pahalanya, aku bilang gitu. Tapi aku nyebut itu kan tujuannya kan biar mereka ngerti sebegitunya aku perhatiannya sama mereka dalam banyak hal gitu loh. Ya tapi ya sudahlah gitu kan, hilang nanti pahalanya. Kita bilang begitu juga, jangan disebut-sebut itu. Gitu. Nanti lama-lama kalau kamu ngulurin bantuan, orang akan menolak. Karena takut disebut-sebut belakangan. Saya bilang gitu. Ya. Ya begitu Ibu. Alhamdulillah saya cukup paham apa yang Ibu Ustaz sampaikan. Nanti saya sampaikan lagi sama kakak saya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Lasti. Sama-sama. Ini Lasti bisa juga kalau mau konsultasi sama Ibu. Iya. Bisa pakai Zoom sendiri, private bisa. Boleh. Nanti masalah fee-nya bisa langsung juga sendiri. Iya. Terima kasih nanti. Ya Ibu. Nanti kalau ada butuh Ibu, nanti saya hubungi Ibu ya. Ya silakan. Terima kasih banyak. Sama. Assalamualaikum. Kayaknya waktunya kita udah habis nih, Mer. Habis ya. Baik Uni. Ya terima kasih Bu Ulfatmi untuk penjelasannya. Kita minta doa-doa. Ya. Mungkin kita minta dipimpin doa ya Bu Ulfatmi. Baik Ibu, mari kita berdoa bersama semua. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah. Kita foto dulu ya, Mer. Ya. Yuk. Gifari. Gifari. Ya, Bu. Bentar. Satu, dua, tiga. Baik, maaf Bu, ulang. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya Bu. Ganti gaya. Ganti gayanya gimana? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu. Ya, makasih banyak Ibu Ustazah. Salam sehat, maaf lahir batin. Amin. Ya. Jazakillah khairan Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا